Shalom saudara, kehidupan rohani dimulai dengan doa dan ditopang melalui doa. Menjadi seorang Kristen adalah memiliki kehidupan dengan berdoa. Semakin Anda bertumbuh dalam kehidupan rohani, semakin banyak energi yang Anda miliki untuk membela diri terhadap iblis, untuk maju melawan dia dan menyelamatkan orang lain dari pemerintahannya yang jahat. Doa memelihara dan memperkuat semangat hidup dalam diri Anda. Allah adalah Bapa yang Maha Kasih, bersedia dan mampu tetap mengisi Anda dengan energi dan kekuatannya lebih banyak lagi. Tetapi ini tidak akan terjadi tanpa doa. Doa adalah energi yang memungkinkan prajurit Kristen untuk mengenakan senjata defensif Allah dan menggunakan senjata ofensif Allah, yaitu pedang roh, yaitu firman Allah. Kita tidak bisa melawan pertempuran dengan kekuatan kita sendiri, tidak peduli seberapa kuat kita atau berbakat kita atau apa yang kita pikirkan tentang diri kita. Di sini Paulus mengajarkan bagaimana cara berdoa setiap hari. Sebelumnya mari kita baca firman Tuhan terlebih dahulu yang diambil dari Efesus pasal yang ke-6 ayat 18 sampai 24. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Juga untuk aku, supaya kepadaku jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil, yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya, sebagaimana seharusnya aku berbicara, supaya kamu juga mengetahui keadaan dan hal ihwalku. Maka Tikhikus, saudara kita kekasih dan pelayan yang setia di dalam Tuhan, akan memberitahukan semuanya kepada kamu. Dengan maksud inilah ia kusuruh kepadamu, yaitu supaya kamu tahu hal ihwal kami dan supaya ia menghibur hatimu. Damai sejahtera dan kasih dengan iman dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai sekalian saudara. Kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi kita, Tuhan Yesus Kristus, dengan kasih yang tidak binasa. Saudara, di sini Paulus membahas tentang 4 hal bagaimana kita harus berdoa. Yang pertama, kita harus doa tanpa henti di dalam roh. Saudara, tidak perlu mengatakan ketika Anda berdoa, Tuhan kami datang ke dalam hadirat-Mu, karena Anda tidak pernah meninggalkan hadirat-Nya. Seorang Kristen harus selalu berdoa karena ia condong tunduk ke dalam godaan dan serangan iblis. Sebuah serangan mendadak sering mengalahkan lebih dari satu orang percaya yang lupa untuk berdoa tanpa henti. Yang kedua adalah berdoa dengan segala doa. Saudaraku, ada lebih dari satu jenis doa, yaitu doa permohonan, doa syafaat, doa ucapan syukur, dan doa pujian. Orang percaya yang berdoa hanya untuk meminta hal-hal berkat duniawi akan kehilangan manfaat yang datang dari doa syafaat dan ucapan terima kasih. Karena doa ucapan syukur adalah senjata doa yang bagus untuk mengalahkan iblis. Doa pujian mengubah banyak hal. Doa syafaat bagi orang lain dapat membawa kemenangan bagi kehidupan kita sendiri. Pelajari Ayub 42 ayat 10. Yang ketiga adalah berdoa dengan berjaga-jaga. Ini adalah rahasia kemenangan atas dunia, daging, dan iblis. Petrus pergi tidur ketika dia seharusnya berdoa, dan hasilnya adalah kemenangan bagi setan. Tuhan mengharapkan kita untuk menggunakan indera yang diberikan Tuhan, dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga kita bisa mendeteksi iblis ketika dia mulai bekerja. Yang keempat adalah berdoa untuk semua orang percaya, terutama pendeta Anda. Doa Tuhan Yesus dimulai dengan Bapa kami, bukan Bapakku. Kita berdoa sebagai bagian dari keluarga besar yang juga berbicara kepada Tuhan Yesus. Dan kita harus berdoa untuk anggota keluarga kita yang lain. Bahkan Paulus meminta dukungan doa dari orang Efesus. Jika Paulus membutuhkan doa orang-orang percaya lainnya, berapa banyak yang Anda dan pendeta Anda butuhkan dukungan doa? Jika doa Anda membantu orang percaya lainnya mengalahkan iblis, maka kemenangan itu juga akan membantu Anda. Perhatikan bahwa Paulus tidak meminta mereka untuk berdoa demi berkat, kenyamanan, atau keselamatannya, tetapi untuk 2 hal di bawah ini. Yang pertama, untuk mengatakan perkataan Injil yang benar, dan yang kedua adalah keberanian untuk memberitakan rahasia Injil Kristus. Sebagai penutup saudara, kita tidak memenangi pertempuran sendirian. Ada orang percaya lain yang berdiri bersama kita dalam pertarungan, dan kita harus berhati-hati untuk mendorong satu sama lainnya. Paulus mendorong jemaat di Efesus, Tikhikus adalah yang mendorong semangat Paulus. Dan Paulus mengutus Tikhikus ke Efesus untuk menjadi pendorong bagi mereka. Paulus bukan jenis misionaris yang menati urusannya untuk dirinya sendiri. Dia ingin umat Allah mengetahui apa yang sedang Tuhan Yesus lakukan.
Bagaimana doa mereka dijawab dan apa yang dilakukan iblis untuk menentang pekerjaan itu? Motivasinya tidak egois. Dia tidak mencoba untuk mendapatkan sesuatu dari mereka. Sungguh, suatu dorongan yang menjadi bagian dari keluarga Allah. Tidak ada di dalam perjanjian baru kita menemukan orang percaya yang terisolasi. Orang Kristen adalah seperti domba. Mereka berkumpul bersama. Gereja adalah tentara dan prajurit perlu berdiri bersama dan bertarung bersama. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.